Yang tangannya tatap, Pegang mata tangannya suaminya. dulu, baru kata-katanya yang tertib kayak tadi, seneng saya. Coba. Manggilnya Manggilnya apa? bebeb, apa gimana? Kanda. Hah? Kanda. Oh, Kanda. Sama Dinda. Kandani. So sweet. Coba silakan. Kanda. Terima kasih sudah menjadi suami yang baik buat Dinda. Mohon maaf, Dinda belum bisa menjadi istri yang baik. Iya. Tapi reaksi orang tuh beda-beda Ustadz ya. Ketika didoakan oleh Ustadz, terus ada proses keluar, istilah Ustadz itu. Iya. Ada yang berontak, ada yang keluar dengan paksa, ada yang dengan halus. Ada itu yang halus, Itu ya, tergantung apa Ustadz? Itu kalau yang halus begini, ilmu di orang tua sama ilmu yang ada, ilmu orang tuanya Mbak Dea itu belum menyatu penuh dengan tubuhnya Mbak Dea. Jadi pada waktu ada serangan dari kerajaan jin, itu ilmunya aman-aman aja. Jadi dia hanya nyusup aja, ngumpet ceritanya. Jadi tidak ada kedudukan atau pos yang harus diselesaikan di tubuhnya Mbak Dea. Kalau ada pos yang diselesaikan, nah itu pasti gerak. Jadi mirip sama seperti perang itu. Kalau perang itu dia di hutan kan lari-lari aja. Tapi kalau perang itu dia ngumpet di rumah, waktu di rumah itu diserang. Nah, yang ada lawannya di rumah itu diserang, nah itu yang bisa kesurupan. Jadi seperti itu. Jadi dia diserangnya di pos itu sendiri, dedet umpamanya. Nah itu biasanya kesurupan di situ. Tapi kalau bentuknya dia di luar kayak di hutan, nggak ada tempat ini, ya dia bisa lari-lari. Jadi nggak terlalu bisa kesurupan. Itu yang menyebabkan perbedaan. Itu perbedaannya yang di ada situ. di sini seperti itu. Iya. Wah berarti alhamdulillah. Alhamdulillah, Irfan. Alhamdulillah. Terima kasih ke Ustadz Danu. Sama-sama. Cintai suaminya. Iya jangan dimarahin. Alhamdulillah. Minta maaf dong. Ya udah marah sama suami, coba minta maaf yang tertib. Kata-katanya bagus ya, kita tadi lihat. Betul. Saya pingin kalau Mbak Dea minta maaf sama suami itu kata-katanya kayak apa? Sendiri coba? ya. Iyalah. Ayo. Yang tangannya tatap. Pegang mata tangannya suaminya. dulu, baru kata-katanya yang tertib kayak tadi, seneng saya. Coba. Manggilnya Manggilnya apa? bebeb, apa gimana? Kanda. Hah? Kanda. Oh, Kanda. Sama Dinda. Kandani. So sweet. Coba silakan. Kanda. Terima kasih sudah menjadi suami yang baik buat Dinda. Mohon maaf, Dinda belum bisa menjadi istri yang baik. Mohon tuntunannya, arahannya untuk menjadi istri yang lebih baik lagi, soleha, dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dengan Kanda sampai ujung usia. Amin. Lillahi ta'ala, Dinda minta maaf sama Kanda. Selama ini suka marah, suka ngeyel, suka bantah. Maafin Dinda, ikhlas ya Kanda. Ya, yang salah Dinda ikhlas, maafin. Kanda maafin Dinda. Cium tangan. Alhamdulillah, insya Allah ya. Diucapkan dari hati, insya Allah menjadi janji juga di hati tidak akan melakukan lagi. Amin, ya, insya Allah. untuk sang pujaan hati. Amin. Amin. Kanda gimana Kanda? Alhamdulillah ya. Kita doakan Ustaz ya. Iya. Bahwa kekasaran yang biasa dilakukan kepada suami tidak dilakukan lagi. Iya, Dengan penuh janganlah, kelembutan. belajar. Ya. Amin, insya Allah. Istiqomah yang baik, jangan istiqomah yang marahnya. Ya. Amin, insya Allah. Mohon doanya juga Insya Ustaz Allah. supaya punya keturunan. Oh, Ya, ya, nanti amin, ke insya rumah Allah, saya insya aja Allah. saya doain deh. Biasa kalau sudah ini semuanya juga ya. Iya biasanya ini juga sama, mohon ampunnya benar, minta maafnya sudah benar. Nanti pasti Allah akan memberikan hidayah. Nah, terima hidayah itu dengan lapang dada, kerjakan hidayah itu karena Allah Ta'ala. Nanti Allah akan selalu membimbing, hanya itu. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ucapkan salam. Ya. Terima kasih Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kanda dan Dinda. Aduh, so sweet banget. Bajunya masih matching suami istri ya. Iya. Kau udah lama banget terserah deh lu mau hijau mau kuning. Tapi dipertahankan. Itu kan kita. Kita. Kita lanjut tuh Ustaz ya. Boleh, ya. Kita minta yang ada di belakang sana. Silakan Mas.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Silakan Bang Zainal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Irfan dan Ustadz Danuh yang telah memberi kesempatan saya untuk tiba-tiba hadir di sini. Alhamdulillah. Silakan, ada apa Mas Zainal? Masalahnya berawal dari tahun 2001. Sebentar, mic-nya pegang. Kalau gitu kayak vokalis band. Masalahnya berawal sejak tahun 2001 semenjak saya kerja di Waralaba di daerah Lebak Bulus. Itu banyak ngalamin yang namanya hal-hal yang aneh di diri saya. Contohnya ya saya bisa ngebaca karakter orang yang mau berbuat jahat. Misalnya kayak orang mau nyopet, saya lebih tahu dulu. Ini orang mau nyopet, totalnya sekian saya tahu. Nyopet ke diri sendiri atau kepada orang lain? Pada orang lain. Pada orang lain pun. Biasanya kan kalau feel gitu tuh kalau buat diri sendiri, ini kayaknya mau jahat sama saya deh. Jadi sama orang lain pun. Iya. Jadi feelnya gini, saya kan kerja sebagai trolley boy di pusat perbelanjaan. Jadi tempat itu kan rame. Ya. Karena orang yang datang situ nggak mutlak semua pada belanja. Ada juga yang Ada jahat. yang juga berbuat negatif, jahat, misalnya nyopet. Iya. Ya, ketika kerja ada orang ini kayaknya copet deh gitu. Saya tahu nih orang yang mau nyopet, saya bisa lihat, oh ini mau nyopet nih. Jadi model insting aja. Tapi sebelum Insting kejadian, apa ada yang ngomong tuh orang pakai baju ini mau nyopet gitu? Tiba-tiba muncul di pikiran. Iya di pikiran. Iya di pikiran Iya, di ngomongnya pikiran. gitu. Enggak bicara sih, cuman nebak aja. Tapi suka benar. tebakan itu positif, enggak pernah salah. Dan kejadian. Sempat. Tapi temen itu rata-rata enggak ada yang percaya. Jadi, temen bilang, hati-hati Betulan. kalau ngomong nanti malah dituntut. Oh. Buat mastinya saya bilang, ya udah ikutin aja kalau nggak percaya. Ternyata benar gitu. Ternyata benar. Dan itu copet itu rata-rata semacam kayak keluarga. Banyak gitu. Banyak. Kerjasama. Iya kerjasama. Itu daerahnya pun saya tahu. Rata-rata kalau Lihat copet karakter orangnya atau tiba-tiba insting aja. teg gitu. Iya langsung. Tapi nggak pernah mencoba untuk mencegah sebuah tindakan kejahatan karena takut dituduh. Saya berusaha mencegah, pada saat itu sempat dikeroyok. Karena belum kebukti. Istilahnya seperti itu. Sebenarnya sih bicara belum kebukti, cuma saya doang yang tahu. Awalnya saya tahu, saya sempat ya menurut penjelasan dari keluarga yang bisa nyariatin orang ya. Katanya saya disukain sama kuntilanak. Ngomong kuntilanaknya jangan lihat saya, Pak. Kuntilanak ke saya. Kan saya merinding gitu. Kalau kuntilanak ke ibu-ibu, kalau Kak Ivan kuntil bapak. Ya juga. Bercanda aja usah masalah gitu. Katanya disukain sama kuntilanak. Iya. Waktu itu kan saya belum diangkat jadi karyawan tetap ya. Ya udah ikhtiar sih kemana-mana untuk jadi karyawan. 3 tahun lebih baru diangkat jadi karyawan. Ikhtiarnya tuh? Ayo ngaku. Ikhtiarnya ngapain aja saat itu? Ya punya pimpinan yang sifatnya jangankan saya salah, saya benar aja dianggap salah. Yeah. Pokoknya kalau saya berbuat baik di mata dia tetap aja buruk. Kesel. Akhirnya diikhtiarin. Sampai nggak diangkat jadi karyawan. Sampai apa? Sampai nggak diangkat jadi karyawan tetap. Oh gitu. Iya. Ya, akhirnya ikhtiar untuk diangkat. Nah, jadi pada saat saya diangkat jadi karyawan, di situ ada customer yang kecopetan. Saya bilang, Ibu, coba Ibu ingat-ingat waktu Ibu lagi milih-milih barang, di belakang Ibu ada siapa selain Ibu sama orang tua Ibu. Oh iya nih tadi katanya ada
ibu-ibu yang di sebelah, tapi orang udah nggak ada. Saya bilang, orang itu copet Bu, saya bilang gitu. Seperti feeling-feeling sebelumnya. Iya, karena saya tahu kan, Ya. tasnya emang udah robek.